bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Hairul Wahidah dengan NIM 2301011024 kelas A semester 3 program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia. Nah, tema yang akan saya bahas pada video kali ini adalah bagaimana akulturasi Islam dan budaya Nusantara di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan kebudayaan, sehingga itu menjadi bukti nyata bagaimana akulturasi Islam dan Nusantara untuk menciptakan kebudayaan yang baru. Sedangkan akulturasi Islam dan budaya merupakan proses perpaduan antara Islam dan budaya lokal, yang dimana kedua kebudayaan ini saling berinteraksi dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Subtema yang pertama yaitu akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa. Akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa adalah proses perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal Jawa, di mana keduanya saling berinteraksi tanpa menghilangkan identitas masing-masing dari dua budaya tersebut antara Islam dan budaya. Kemudian, proses ini menciptakan keselarasan antar tradisi Islam dan nilai-nilai lokal masyarakat Jawa, mencerminkan integrasi dua sistem yang saling melengkapi. Akulturasi ini berlangsung secara bertahap sejak kedatangan Islam di Nusantara, terutama melalui peran Wali Songo yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan atau mempromosikan Islam dalam budaya masyarakat Jawa tersebut. Ada dua tradisi keagamaan dalam masyarakat Jawa. Yang pertama, tradisi sekaten. Tradisi ini merupakan tradisi pelaksanaan acara Maulid Nabi di Jawa yang diadakan dengan berbagai kegiatan kebudayaan seperti gamelan, pasar malam, dan pembagian makanan. Awalnya, tradisi ini digunakan oleh para wali songo untuk menyebarkan agama Islam dengan melalui pendekatan budaya yang ada di daerah tersebut. Ritual yang kedua yaitu ada ritual nyadran. Nyadran ini merupakan ritual ziarah kubur ke makam para leluhur mereka sebelum Ramadan. Nah, jadi masyarakat Jawa tersebut ketika menjelang Ramadan, mereka akan pergi menziarahi makam leluhur mereka. Ini adalah bentuk bagaimana akulturasi Islam dan budaya masyarakat Jawa. Akulturasi Islamnya itu ziarah kubur, terus akulturasi budayanya itu bahwa masyarakat Jawa ini sangat menghormati para leluhur walaupun mereka sudah meninggal dunia. Nah, selain dua tradisi keagamaan tadi, dalam masyarakat Jawa juga ada tradisi yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam, yaitu kendari misalnya. Yaitu kenduri. Nah, kenduri adalah tradisi makan bersama untuk memperingati suatu peristiwa, baik itu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Nah, proses ini akan diiringi dengan doa dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada juga tradisi mitoni dalam masyarakat Jawa. Tradisi mitoni ini merupakan tradisi yang dilakukan pada saat kehamilan 7 bulan. Nah, jadi ketika seorang wanita yang bersuami ini hamil 7 bulan, maka akan diadakan proses mitoni atau tradisi mitoni dalam masyarakat Jawa. Upacara ini diiringi dengan doa, bacaan ayat suci Al-Quran, dan tradisi menabur beras kuning. Subtema yang kedua yaitu akulturasi Islam dan budaya dalam tradisi menari masyarakat Sasak. Nah, dalam suku Sasak,
pernikahan itu disebut sebagai merari. Yang pertama saya akan jelaskan bagaimana sejarah merari ini dalam masyarakat Sasak. Nah, jadi ada dua pendapat mengenai tradisi merari dalam masyarakat Sasak ini ya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa tradisi merari ini merupakan tradisi asli atau tradisi murni dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tradisi menari ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Sasak dengan budaya Bali, karena sebelum datangnya Bali ke Lombok atau ke suku Sasak, tradisi merari ini belum terlaksanakan, sehingga mereka berpendapat bahwa merari ini merupakan tradisi atau hasil akulturasi antara Islam dan budaya Bali. Kata merari sendiri adalah asal katanya itu kata ari. Ari dalam bahasa Lombok artinya itu adik. Nah, jadi nanti dalam prosesi pernikahan ada namanya tradisi merarinya. Jadi merari atau nikah itu beda gitu. Jadi kalau merari ini si laki-laki akan membawa mempelai perempuannya kabur, atau dia akan menculik mempelai wanitanya tanpa sepengetahuan kedua keluarga tersebut. Berikut seluruh rancangan atau tradisi dalam pernikahan dalam masyarakat Sasak. Yang pertama ada namanya tradisi merari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, merari ini adalah prosesi di mana laki-laki akan menculik atau mencuri mempelai perempuannya tanpa sepengetahuan dua keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuannya. Nah, jadi sebelum ini antara laki-laki dan perempuannya ini sudah membuat janji bagaimana ini akan melaksanakan proses pencurian tersebut. Nah, pertama laki-laki ini menculik wanita atau calon pengantinnya, membawanya pergi dari rumah si perempuan tanpa sepengetahuan orang tua perempuan dan tanpa sepengetahuan orang tua laki-laki juga. Kemudian wanita ini dititipkan atau dibawa ke rumah kerabat atau keluarga dekat laki-laki. Nah, setelah itu laki-laki ini akan memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia telah menculik seorang gadis untuk dinikahi. Kemudian prosesi yang kedua yaitu prosesi memberitahukan kepada kepala wilayah. Nah, setelah laki-laki ini menculik si wanita dan dibawa ke rumah kerabat dan keluarganya, terus sudah diberitahukan keluarga laki-laki bahwa ia telah menculik seorang perempuan, maka prosesi selanjutnya yaitu keluarga mempelai laki-laki ini akan memberitahukan kepada kepala daerahnya bahwa keluarga laki-laki setelah menculik perempuan dan akan melangsungkan pernikahan. Nah, kemudian setelah keluarga laki-laki memberitahukan kepada kepala daerah bahwa ia telah menculik seorang gadis untuk dinikahi, kemudian kepala daerah laki-laki akan memberitahukan kepada kepala daerah perempuan bahwa perempuan di daerahnya tersebut sudah diculik untuk dinikahi. Tetapi jika kepala daerahnya sama, tidak perlu diberitahukan kepada kepala daerah yang lain. Kemudian prosesi yang ketiga yaitu prosesi nyelabar. Nah, setelah diberitahukan atau dilaporkan kepada kepala wilayah, kemudian keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang dibersamai dengan kepala wilayah tersebut untuk memberitahukan kepada keluarga si wanita atau keluarga mempelai perempuannya bahwa anaknya itu telah dicuri untuk dinikahkan. Itu namanya prosesi nyelabar. Nah, dalam prosesi nyelabar ini laki-laki tidak boleh ikut, maksudnya mempelai laki-lakinya tidak boleh ikut. Nah, jika laki-lakinya ini ikut dalam prosesi nyelabar, maka ia akan dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan bagaimana peraturannya dalam daerahnya tersebut. Kemudian prosesi yang keempat yaitu pelaksanaan pernikahan atau akad nikah. Nah, dalam Islam juga ada pelaksanaan akad nikah di mana laki-laki akan melangsungkan akad nikah ijab dan kabul antara ia dan wali si perempuan. Nah, dalam masyarakat Sasak sendiri juga
akad nikah ini juga sudah diterapkan nilai-nilai Islam. Jadi akulturasi Islamnya ini sudah ada dalam prosesi ini, dalam prosesi akad nikah ini. Nah, pada akad nikah ini akan dihadirkan para tokoh agama, para saksi, tokoh adat, dan tokoh negara. Jadi semuanya tuh sudah lengkap dalam prosesi pernikahan. Kemudian prosesi yang kelima yaitu prosesi rebak pucuk. Nah, prosesi rebak pucuk ini merupakan prosesi perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Perjanjian tersebut berisi bagaimana kesanggupan pihak laki-laki atau keluarga laki-laki dalam prosesi selanjutnya, yaitu prosesi sorong serah. Nah, perjanjian tersebut terjadi di prosesi rebak pucuk ini. Kemudian prosesi yang keenam yaitu prosesi begawe. Begawe ini merupakan acara syukuran antara kedua belah pihak, kedua mempelai atau kedua keluarga mempelai karena telah dilaksanakannya akad pernikahan. Nah, pada prosesi begawe ini biasanya dilaksanakan di keluarga laki-laki. Nah, pada prosesi ini nanti para tetangga akan membantu mempersiapkan berbagai persiapan seperti makanan dan penyambutan tamu undangan yang akan hadir dalam begawe tersebut. Nah, biasanya pada prosesi ini semua tetangga, kerabat, masyarakat, dan keluarga jauh akan datang ke prosesi begawe ini. Nah, kemudian apa yang dibawa? Nah, orang yang datang itu yang pertama akan membawa bakul yang bakul berisi beras dan gula, ada juga yang berisi beras dan spray, ada juga yang berisi beras dan piring atau alat makan, dan masih banyak lagi sesuai. Kalau keluarga biasanya membawa basi, namanya basi yang bakul yang atau baskom yang besar yang punya tutup itu dibawa. Nah, nanti isinya itu kadang jajan atau pisang dan roti-rotian, itu kalau keluarga. Kalau tetangga atau yang lainnya biasanya berisi beras dan gula, ada yang berisi beras dan sarung dan macam-macam dan lain sebagainya. Prosesi yang ketujuh yaitu prosesi sorong serah. Nah, setelah dilakukannya prosesi begawe, jadi akan dilaksanakannya prosesi sorong serah, di mana sorong serah ini merupakan penyerahan dan penerimaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya penyerahan dan penerimaan ini yaitu pihak perempuan akan menyerahkan semua tanggung jawabnya terhadap anaknya, kemudian akan diterima oleh keluarga atau pihak laki-laki. Dalam prosesi sorong serah ini, kedua keluarga akan menyiapkan pembayun. Nanti akan berwajan atau berbalas pantun. Jadi pihak laki-laki akan menyiapkan pembayun dan pihak perempuan juga akan menyiapkan pembayun. Persiapan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki dalam prosesi sorong serah ini yaitu ada namanya aji krama 36 orang dan aji krama 66 orang. Nanti tergantung dari kesiapan si laki-lakinya, apakah dia akan memilih yang 33 orang atau aji krama yang 66 orang. Nah, setelah semua persiapan selesai, barulah keluarga laki-laki akan pergi ke rumah keluarga perempuan untuk melaksanakan sorong serah aji krama. Dalam prosesi sorong serah ini, keluarga dari pihak laki-laki akan menyiapkan aji krama, entah itu yang 33 orang atau aji krama 66 orang, tergantung pada kesiapan pihak keluarga laki-laki. Setelah semua persiapan selesai, barulah keluarga laki-laki akan mengirim utusan ke rumah perempuan untuk memberikan semua kebutuhan perempuan tersebut. Selain itu juga, prosesi ini harus utusan dari keluarga laki-laki harus menggunakan pakaian adat setempat. Selain kebutuhan perempuan, ada juga dibawa peralatan, diantaranya yaitu sirih, tembakau, buah pinang, terus pelocok sama tempatnya. Terus juga nanti peralatan itu diiringi dengan piring yang berjumlah 33 orang atau aji krama 33 orang atau 66 orang, dan di setiap piring tersebut berisi uang sebanyak Rp2.000. Kemudian ada juga koper yang berisi semua kebutuhan perempuan, mulai dari pakaian luar dalamnya, skincare-nya, dan perawatan intinya semua kebutuhan perempuan itu dibawa. Kemudian prosesi selanjutnya itu prosesi nyongkolan, yang dimana prosesi nyongkolan ini adalah prosesi
atau acara arak-arakan yang dilangsungkan oleh pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan, di mana nanti keluarga laki-laki akan diajak untuk mengelilingi desa keluarga perempuan sebanyak 1-2 km dari rumah perempuan tersebut. Adapun barisan yang disusun dalam acara nyongkolan ini, yaitu yang barisan pertama adalah pengiring nyongkolan yang akan membawa makanan khas suku Sasak. Kemudian barisan kedua adalah pengiring pengantin perempuan beserta pengantin perempuannya. Kemudian barisan ketiga adalah pengiring pengantin laki-laki dengan pengantin laki-lakinya. Kemudian diikuti juga dengan gendang beli dan kecimol. Prosesi yang terakhir yaitu prosesi balas lampah atau bersilaturahmi antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Jadi, balas lampah biasanya dilakukan antara selesai sholat maghrib dan selesai sholat isya. Jadi, keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan atau pengantinnya, yang nanti akan dibawa juga keluarga, kerabat dekat, dan bahkan tetangga keluarga pihak laki-laki itu akan ikut untuk berdatangan ke rumah pihak keluarga perempuan. Nah, balas lampah ini merupakan tanda bahwa seluruh rangkaian pernikahan tersebut sudah dilaksanakan, dan balas lampah ini adalah akhir dari prosesi pernikahan tersebut. Jadi di antara seluruh kegiatan atau seluruh prosesi pernikahan dalam suku Sasak, akulturasi Islamnya yang pertama itu meminang, atau dalam bahasa suku Sasaknya yaitu nyelabar. Nah, kemudian akulturasi yang kedua yaitu akad nikah atau perkawinan. Kemudian yang ketiga adalah prosesi begawe, atau dalam Islamnya walimatul arsh atau pesta pernikahan. Jadi kesimpulannya adalah akulturasi Islam dan budaya lokal Nusantara merupakan proses perpaduan yang kompleks dan kaya, menghasilkan budaya Islam yang unik dan khas di Indonesia. Proses ini terjadi melalui interaksi dan pertukaran nilai-nilai antara ajaran Islam dan tradisi lokal, melahirkan bentuk-bentuk budaya baru yang mencerminkan identitas